4C gitu. Yang pertama adalah communication gitu. Jadi kelas saya, kalau saya ngajar, komunikasi is number one gitu. Jadi Kalimat lagi aja yang Ibu bisa sampaikan kalau mahasiswa agar bijak memanfaatkan teknologi buat teman-teman mahasiswa Mardira nih, gimana? wow, kata-kata hari ini ya. Iya. Halo sahabat podcast semuanya, balik lagi nih sama aku Mei Melani. Yang akan nemenin kalian untuk podcast kali ini. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah selalu menonton episode selanjutnya juga sampai yang sekarang. Buat teman-teman semua dalam keadaan sehat juga, tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Pada episode kali ini, aku tuh bakal membahas topik yang bernada dengan kehidupan kita ya, yaitu adalah pendidikan teknologi di kampus. Di era digital ini terus berkembang, apalagi untuk perguruan tinggi itu pendidikan teknologi sangat bermakna karena banyak banget ya teman-teman, kayak khususnya baik proses pembelajaran maupun manajemen pendidikannya, akademiknya juga memerlukan pendidikan teknologi. Di sini aku gak bakalan sendirian pastinya, aku juga diberikan kesempatan untuk menghadiri narasumber yang sangat luar biasa ini, yaitu adalah Ibu Farhana Fitria Mustai SM MSM, kalau saat kita lebih akrab mungkin Bu Hana ya. Halo Betul. Ibu. Halo teman-teman Madira semuanya. Oke, nah ini Bu Hana itu adalah merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung dan saat ini mengajar di bidang manajemen dan bisnis gitu. Jadi tanpa berlama-lama kita bakalan kasih say hi dulu mungkin Bu ke teman-teman semuanya. Apa kabar nih Ibu? Semoga sehat selalu ya. Halo semuanya, kabar saya baik. Semoga kabar teman-teman Mardira juga demikian ya, apalagi menjelang tahun baru, harapannya semangatnya pun juga terus diperbaharui. Betul banget. Ibu boleh diceritakan sedikit gak kesibukannya hari ini apa nih Bu? Hari ini kesibukannya adalah special occasion datang ke podcast Mardira TV sih. Jadi yang lain libur-liburan, kalau saya beneran nyempatin waktu hanya untuk teman-teman Mardira. Kasih applause dong. Oke Ibu, sejak kapan sih Bu udah mengajar di perguruan tinggi ini? Saya gabung di STIMPIK Mardira tuh tahun 2023 karena saya lulus S2-nya di tahun 2022. Jadi after graduate dari S2 masuk ke STIMPIK Mardira, lalu sampai sekarang mengajar di sini. Betul, mengajarnya manajemen dan bisnis ya Bu ya. Hal yang paling menarik di bidang ini apa tuh Bu? Ya, karena background pendidikan saya kan sebenarnya dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB ya. Jadi memang S1 dan S2 saya dari situ gitu ya. Dan di sini pada dasarnya lebih banyaknya mengajar mata kuliah umum yang menjadi fondasi untuk teman-teman mahasiswa. Yang menarik dari mengajar manajemen bisnis khususnya di STIMPIK Mardira adalah bagaimana bicara soal manajemen dan juga bisnis itu kan dua keilmuan yang berseberangan ya, tapi bersamaan gitu. Jadi manajemen punya keilmuannya sendiri, bisnis juga punya keilmuannya sendiri. Sedangkan STIMPIK Mardira fokus atau orientasinya adalah di bidang teknologi gitu. Jadi tantangan saya adalah bagaimana kalau kita bicara soal manajemen bisnis itu tuh bisa align, bisa berhubungan dengan isu teknologi gitu. Oke Ibu, kalau pengalaman Bu Hana nih mungkin kalau untuk lulusan ITB, akademiknya tuh kayak gimana Bu di dunia akademiknya? Dulu waktu pas masuk ITB, masuknya gampang, susah, keluarnya susah. Gitu. Terus waktu pas saya masuk ITB juga saya cukup harus istilahnya saya harus sangat resilient ya. Resilient tuh harus punya ketangguhan dan daya lenting karena memang di sana gabungan dari manusia-manusia yang pada pintar gitu kan, di bidangnya masing-masing, di sekolahnya dulu gitu. Terus mencoba untuk bisa terhindari dari yang namanya sindrom juara karena banyak yang merasakan demikian pada saat masuk ITB dulu gitu. Dan yang paling terasa adalah kemampuan untuk adaptasinya harus sangat tinggi ya. Betul. Karena memang di ITB semuanya dituntut untuk serba cepat dan tangkas gitu ya. Jadi kalau misalnya kitanya berpikirnya lambat, kemudian tidak punya planning dalam belajar, udah pasti sih bakalan ketinggalan gitu. Dan itu juga yang selalu spirit itu selalu saya bawa kalau saya ngajar di kampus ya di sini.
tentang bagaimana berpikir kritis, punya komunikasi yang profesional, kemudian juga adaptif dengan teknologi gitu kan. Itu hal-hal yang juga saya bawa sih nilai-nilai baik yang di ITB ke sini gitu. Betul. Berarti Bu, latar belakang pendidikan Bu Hana itu mempengaruhi mengajar di kelas ya? Oh iya jelas gitu. Mungkin buat yang pertama kali baru belajar sama saya kaget ya dengan skema belajarnya ala Bu Hana atau Miss Hana ini yang sangat cepat, terus membutuhkan banyak kemampuan berpikir yang struktural gitu kan gitu. Kami sih kalau saya selalu bawa prinsip 4C ya kalau misalnya ngajar di kelas kompetensinya. Apalagi kalau misalnya kita bicara soal abad 21 gitu ya, zaman sekarang yang hidup bersamaan dengan teknologi itu nggak bisa pakai metode belajar yang tradisional. Saya ngikutin kompetensinya dari UNICEF. Jadi UNICEF itu punya 4C gitu. Yang pertama adalah communication gitu. Jadi kelas saya kalau saya ngajar komunikasi is number one gitu. Jadi kenapa komunikasi penting ya karena kamu akan hidup dengan banyak orang dan teknologi itu tidak pernah bisa menggantikan kemampuan berkomunikasi. So the first one is communication is very important. Lalu yang kedua adalah critical thinking. Critical thinking itu penting banget ya karena buat saya zaman sekarang orang itu punya tantangan terbesar adalah dengan segala yang adanya instan dari teknologi tawarkan, berpikir kritis itu harus jadi nomor satu. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak punya kemampuan berpikir kritis, dia nggak akan pernah bisa untuk melakukan yang namanya problem solving atau penyelesaian masalah. Meskipun ChatGPT, AI bisa menyelesaikan semuanya, tapi kan berpikir kritis yang memang original dari pikiranmu itu yang sebenarnya akan membuat perubahan gitu sebenarnya. Makanya kenapa critical thinking itu penting. Lalu yang ketiga adalah creativity. Creativity juga diperlukan ya, karena kalau misalnya kita tidak punya creativity gitu, itu juga akan kalah dengan kecepatan zaman gitu. Makanya kenapa creativity itu penting banget gitu. Itu jadi hal-hal itulah sebenarnya yang selalu dibawa gitu sama saya di kelas ngajar gitu. Dan itu pun juga tadi ya, karena untuk mengimbangi tantangan zaman sekarang yaitu dengan maraknya teknologi yang udah jadi bagian dari hidup gitu. Betul banget. Tapi menurut Ibu setelah mengajar kayak gini, bagaimana sih karakter dari mahasiswanya? Apakah sudah menerapkan yang Ibu sebutkan tadi atau seperti apa nih mahasiswa sekarang? Perlu proses ya. Perlu jadi proses. Saya selalu merasa bahwa mahasiswa itu sebenarnya juga ada sangkut pautnya dengan dia dulu sekolah ya. Jadi tantangan besar adalah karena kan kita nggak bisa langsung menstandarisasi bahwa semua mahasiswa itu harus sama gitu. Karena mereka latar belakang pendidikan sebelumnya itu beragam gitu. Apalagi yang masuk ke STIMIK Mardira tuh ada yang dari SMK, SMA, madrasah dan sebagainya, which is very different gitu. Jadi proses-proses ini sih sebenarnya yang selalu saya tanamkan ya dalam belajar gitu. Termasuk saya juga selalu bilang ke teman-teman mahasiswa kayak misalnya adalah saya tidak melihat nilai akhirnya kamu, tapi melihat prosesnya kamu. Jadi nilai akhirnya kamu tuh akan bergantung pada prosesnya kamu selama belajar sama saya. Betul. Terus yang berikutnya juga ketika mereka misalnya harus menggunakan tools atau bantuan dari teknologi seperti AI gitu ya, memastikan bahwa mereka paham sama apa yang mereka tulis atau ambil, karena itu juga penting, karena itu mengarah pada berpikir kritis juga. Jadi proses pada dasarnya gitu. Termasuk mungkin buat sebagian orang yang tidak biasa dengan pola disiplin seperti kelasnya saya, mungkin agak kaget ya gitu. Tapi saya mencoba bahwa ketika masuk kelas itu budaya profesionalisme itu penting gitu. Oke, berarti Ibu melihat nggak sih kalau waktu pas awal mengajar perubahan sikap langsung waktu pas UAS tiba-tiba ada perubahan sikap dari mahasiswanya? Iya. Bahkan mungkin nggak harus menunggu UAS ya, tapi misalnya pas UTS juga sebenarnya atau midterm itu juga udah banyak yang mulai terlihat gitu. As simple as mahasiswa mulai enjoy dengan proses belajar, menurut saya juga itu adalah progres. Kalau saya selalu berpikir adalah ketika mengajar berempati sama proses itu penting, karena banyak dosen atau banyak pengajar yang jarang berempati sama proses. Jadi merasa bahwa mahasiswa itu harus sesuai dengan standar yang dari dosen berikan, dan kalau misalnya kamu nggak sampai standar, saya tidak akan suka sama kamu gitu, kasarnya seperti itu. Kalau saya melihat bahwa ketika misalnya dia nggak pernah masuk kelas gitu awal-awal, terus lama-lama menjadi akhir karena dia udah mulai enjoy nih sama kelas belajarnya saya, mulai masuk gitu, atau misalnya nggak pernah ngomong dia tiba-tiba mulai belajar ngomong, itu buat saya itu adalah bentuk achievement ya, bentuk pencapaian. Betul. Karena kalau misalnya saya tidak belajar
berempati pada proses. Saya pun juga tidak menanamkan kepada mahasiswa bahwa kamu harus belajar dari prosesmu. Sepertinya proses belajar tuh nggak jadi humanis ya gitu. Saya nggak pengen belajar tuh kayak seakan-akan transaksional gitu, Betul. tapi perlu transformasional gitu, mentransformasi orang dari yang sekarang jadi versi terbaiknya. Harapan saya sih selalu seperti itu ya. Iya, oke Ibu. Kalau misalkan untuk dalam tema kita pendidikan teknologi di kampus ya, seberapa meleknya gitu ya mahasiswa ini terhadap teknologi di kampus ini menurut Ibu gitu yang di sehari-hari di kelas? Kalau kita bicara teknologi secara definisi ya, teknologi itu adalah segala alat atau perangkat atau cara yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jadi kalau misalnya kita bicara soal apakah mahasiswa melek nggak dengan teknologi, jawaban saya pasti adalah melek. Tapi pemanfaatan teknologi untuk kepentingan apa, untuk menumbuhkan potensi seperti apa, itu kan sebenarnya adalah tanggung jawabnya kampus. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya ditanya apakah mahasiswa semuanya bisa menggunakan handphone nggak? Jawabannya pasti bisa. Pasti bisa. Tapi apakah handphone itu bisa digunakan untuk meningkatkan potensinya dia, itu belum tentu. Betul. Gitu. Kemudian, apakah semua mahasiswa bisa menggunakan Microsoft Word gak? Jawabannya adalah rata-rata bisa. Tapi apakah misalnya penggunaan Microsoft Word itu bisa digunakan untuk dalam membuat tulisan yang profesional dan beretika nggak? Itu kan belum tentu. Gitu. Jadi kalau saya merasa bahwa pemanfaatan teknologi di kampus, jawabannya mahasiswa tuh udah punya dasarnya. Tapi bagaimana bisa upgrading kemampuan mereka, itu nggak bisa hanya dilampiaskan pada sisi mahasiswanya aja. Tapi dosennya juga. Gitu. As simple as misalnya kalau saya pakai Zoom gitu, kemudian harus masuk ke breakout room. Gitu. Nah, di breakout room tuh mau ngapain gitu kan? Itu kan berarti ya dosennya harus berpikir gitu loh, bagaimana penggunaan itu tuh bisa jadi lebih maksimal. Atau misalnya as simple as, oke, kamu boleh pakai Canva gitu, tapi Canva-nya harus dibagaimanakan. Itu kan juga berarti harus ada kurikulum yang disampaikan sama dosennya, ekspektasi yang disampaikan sama dosennya. Gitu. Betul, berarti dosen juga sangat penting ya Bu ya buat teknologinya. Oh iya, gitu. Perlu diingat kalau dalam proses pembelajaran aktornya tidak cuma mahasiswa ya, tapi juga dosen. Yang berarti adalah kalau pemeran utamanya adalah dosen dan mahasiswa, berarti keduanya harus kooperatif. Gitu. Kalau saya selalu menekankan juga di kelas bahwa perjalanan belajar di kelas saya itu bakalan bermakna kalau kita saling kerjasama. Jadi kalau misalnya hanya saya doang nih yang punya effort, mahasiswanya ngerasa nggak merasa menyeimbangkan effortnya saya kan cintanya jadi bertepuk sebelah tangan dong ya. Betul. Gitu. Jadi itu tuh penting juga gitu, maksudnya aktor-aktor itu. Selain itu ya juga ada aktor pendukung yang lain ya, kayak ekosistemnya kampus itu juga mendukung. Jadi andaikan saya semangat banget kasih pembelajaran tapi kampusnya tidak suportif dengan apa yang saya lakukan, ya juga tidak akan maksimal. Betul. Gitu. Jadi ekosistem kampus, ekosistem politik juga itu ngaruh banget ke proses pembelajaran. Makanya kalau kita bicara pendidikan itu sistemik masalahnya, dia tidak masalah tunggal. Kayak cuma yang salah dosennya nggak bisa ngajar. Oh enggak, dosen nggak bisa ngajar tuh dari mana nih akarnya? Atau ya mahasiswanya kok nggak bagus di kelas belajarnya. Nah itu sistemik banget gitu. Jadi proses pencarian akar masalahnya pun juga harus sangat dalam ya gitu. Jadi itu sih yang kalau boleh saya bilang. Oke, Ibu kalau soal platform yang sering digunakan di teknologi untuk pembelajaran misalnya Canva, Zoom dan lain-lain kayak gitu ya. Mungkin kalau mahasiswa tuh menurut Ibu kayak melihatnya seberapa antusias sih waktu pas dosennya memberitahukan bahwa mau pakai ini, jadinya antusias mahasiswa lebih tinggi karena menggunakan teknologi, benar nggak? Kalau bicara soal antusiasme ya, kalau saya ngelihat pemanfaatan teknologi di media belajar memang agak sedikit tricky ya untuk di Mardira ini, karena satu akses teknologi, contoh paling simpel adalah handphone. Bisa jadi keseragaman handphone itu tuh gak sama secara kapasitasnya. Itu juga jadi tantangan ya. Betul. Terus yang kedua adalah misalnya perkara laptop gitu. Nah, ada mahasiswa yang laptopnya belum upgrade, ada yang udah upgrade dan sebagainya, itu juga ngaruh. Terus yang ketiga adalah akses wifi kampus, itu kan juga penting banget gitu. Kalau ketika saya misalnya harus mengajar menggunakan media, let's say Kahoot gitu, atau let's say ya pakai Kahoot lah ya buat kuis di kelas, itu kan berarti kan mereka harus login dan juga harus menggunakan wifi atau internet. Nah itu juga penting gitu. Makanya tadi saya bilang kalau kita bicara soal pendidikan teknologi ataupun bahkan basic pendidikan aja, dia sifatnya adalah sistemik. Ekosistemnya harus mendukung, nggak cuma ekosistem yang dibikin dalam mikro saja antar di ruang kelas, tapi juga dalam satu kampus itu sendiri
Berarti kalau saran untuk antusiasnya menurut Ibu Menurut saya sih 50-50 ya? 50-50, tapi 50-50 ya? kalau dibilang kalau aksesnya penuh dan Penuh. utuh ya, Mm-mm. pasti antusiasmenya tuh bakalan sangat sangat meluas ya. Kalau sekarang saya ngelihat ya tertarik gitu, tapi kan orang tertarik tuh kadang belum tentu antusias ya. Iya, Kalau betul. antusias tuh kayak level emosi di atas tertarik yang benar-benar dia passionate gitu. Iya. Sama kayak teman-teman yang ada di sini itu passionate gitu dengan apa yang kamu lakukan gitu. Tapi kan teman-teman bisa ngelakuin ini karena toolsnya ada Iya. gitu. Tapi kan kalau misalnya di ruang kelas orangnya kan lebih diferensiasi, lebih beragam gitu. Jadi nggak bisa saya samakan bahwa pakai tools ini tuh oke gitu. Yes, Contoh betul. paling simpel saya tuh pengen misalnya pakai tools nggunain Figma atau Miro Oke. gitu. Tapi kan maksudnya untuk ngegunain itu orang juga harus punya kapasitas device yang bagus, nyaman dan sebagainya. Betul. Menurut Ibu harapan nih buat teman-teman Mardira atau mahasiswa Mardira di era digital ini tuh kayak gimana nih, Bu? Buat memakai si teknologi ini buat mahasiswanya. Yang kalau saya selalu berpikir bahwa teknologi itu akan selalu bisa berdaya dan berguna Mm-mm. ketika memang orang yang menggunakannya punya kesadaran. Oke. Kalau misalnya orang yang menggunakan teknologinya tidak punya kesadaran gitu ya, hanya sekedar ngikutin arus saja, pasti teknologi itu tidak akan ada manfaat yang maksimal. Ambil analogi deh ya, kayak misalnya kamu lagi buka WA Story atau Instagram Story. Mm-mm. Ketika kamu ngebukanya hanya autopilot, tidak berlandaskan kesadaran, kamu pasti nggak sadar udah nge-scroll banyak orang. Betul. Tapi kalau kamu gunain itu dengan Mm-mm. kesadaran, kamu pasti akan melihat Instagram Story sebagai ruang kamu untuk bersilaturahmi. Oh, oke. Karena kamu jadinya mindful. Iya. Ngebukanya, oh oke, kamu tahu si A lagi kayak gini, saya mau kasih apresiasi deh dia lagi ngelakuin ini. Iya. Gitu. Karena kan maksudnya itu berarti pada dasarnya individu yang bersangkutan tahu fungsi dari masing-masing teknologi itu untuk apa gitu. Orang misalnya buka Canva, dia tahu bahwa Canva digunakan sebagai alat untuk dia membantu dalam menyampaikan ide, bukan cuma sekedar nempel-nempelin informasi aja. Itu kan nggak sadar gitu. Yeah. Artinya teknologi sekali lagi bisa menjadi suatu hal yang berguna dan berdaya kalau individu yang bersangkutannya sadar dalam menggunakannya. Betul. Jadi intinya untuk si namanya tuh harapan Ibu tuh mahasiswanya menggunakan teknologi itu kan harus dengan dalamnya juga ya, harus mengerti dengan apa yang dia kerjakan juga gitu, bukan hanya nempel-nempelin gitu. Mindfulness kan artinya adalah kita punya perilaku berkesadaran dengan apa yang kita lakukan ya. Iya. Gitu. Karena kalau teknologi nggak sadar, yang tadi saya bilang konsekuensinya itu macam-macam. As simple as brain rot lah zaman sekarang. Gitu. Betul banget Ibu. Kalau saran untuk teknologi di kampus, peran pentingnya penting banget apa gimana sih Bu untuk di kampus universitas yang besar teknologi ini? Jawabannya penting banget penting ya. Banget ya. Kalau misalnya branding kampus dengan kita namakan teknologi, tapi ternyata sistem teknologinya tidak mumpuni dan tidak holistik gitu ya, pasti jawabannya adalah akan banyak ketimpangan. Oke. Contoh paling simpel adalah kadang mungkin mahasiswa bisa saja melakukan presensi tidak harus dipanggil sama dosen. Iya. Gitu. Bisa aja mereka presensi menggunakan tapping kartu sebelum masuk kelas. Atau as simple as mereka pakai fingerprint. Itu kan akan meminimalisir juga titip absen dan sebagainya. Betul. Karena kan sidik jari nggak bisa di copy paste gitu loh. Misalnya seperti itu. Lalu yang kedua misalnya adalah penggunaan media belajar digital gitu ya. Kalau semisal tidak menggunakan Zoom atau tidak menggunakan Google Meet, kampus tuh bisa nyiapin Microsoft Teams gitu. Nah itu juga bisa gitu. Hal-hal kayak gitu sih sebenarnya basic, tapi itu penting. Tapi kan balik lagi kepada definisi teknologi. Teknologi adalah segala cara atau perangkat atau alat yang bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan. Betul. Berarti kalau misalnya kita bicara teknologi di kampus, it doesn't mean kepada hal-hal yang sifatnya device. Contoh paling simpel adalah kalau mahasiswanya disabilitas, gimana kalau harus ke lantai 3? Betul. Berarti kan jadi kita butuh teknologi dong. Betul. Tapi kan teknologinya tidak berarti harus selalu device. Struktur ruangan itu bisa jadi teknologi gitu. Terus kemudian ruangan kedap suara itu juga teknologi gitu. Jadi balik lagi apa definisi kenyamanan dan kemudahan versus Timik Mardira. Betul banget Ibu ya. Pastinya mungkin si penerapan teknologi juga mempengaruhi si pembelajarannya juga ya Bu.
Oh iya jelas gitu. Konsekuensi dari kemudahan dan kenyamanan kan pasti adalah efisiensi dan efektivitas gitu. Dan harapannya efisiensi dan efektivitas itu akan meningkatkan yang namanya performa. Jadi rumus dari teknologi adalah teknologi sama dengan kemudahan atau kenyamanan dikalikan efektivitas sama dengan hasilnya adalah performa. Iya, betul banget. Terus kalau misalnya ada teknologi banyak, segala digitalisasi, tapi ternyata nggak meningkatkan performa, ya for what gitu. Betul banget Ibu. Sangat bermakna banget ya Bu ya itu perkalian nih gitu. Seru. Ya terus kalau misalkan cara berpikirnya mahasiswa juga, mungkin kalau misalkan berpikirnya itu untuk pembelajarannya kayak gimana nih Bu? Teknologi terhadap cara berpikir kita. Yang tadi saya bilang rumus dasarnya adalah kita bakalan bisa ngegunain teknologi secara maksimal kalau kitanya sadar. Iya. Jadi mahasiswa akan bisa memanfaatkan teknologi dan teknologi akan mempengaruhi cara berpikir ketika dia sadar mau ngapain dengan pakai teknologi itu. Gitu, karena teknologi itu kan kayak semacam dua sisi mata koin ya gitu. Dia tuh kayak pisau juga gitu, kadang bisa menusuk kalau misalnya tidak digunakan dengan benar. Jadi penggunaan teknologi yang kita anggap sebagai efisiensi dan efektivitas itu bukan berarti menggantikan cara berpikirnya seseorang. Nah, yang patut sangat disayangkan adalah dengan adanya AI ini akhirnya jadi menggantikan cara berpikir. Padahal nggak bisa. Kendali adalah tetap di individu yang bersangkutan. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi cara berpikir kita dengan adanya teknologi justru sebenarnya harus 2 kali lipat lebih kritis dan 2 kali lipat lebih tajam. Karena apa? Karena akses informasinya jadi lebih banyak. Dan artinya kalau akses informasi lebih banyak, kitanya jadi lebih punya banyak pilihan untuk menyaring mana yang lebih tepat buat kita. Tapi kan menyaring, filtering itu juga butuh kemampuan berpikir kritis lagi, sekali lagi gitu. Dan berpikir kritis itu nggak cuma sekali jadi, melainkan proses belajar seumur hidup gitu. Betul banget. Kalau menurut Ibu nih, mata kuliah di STEM kan banyak yang mata kuliah tuh benar-benar buat teknologi banget. Tapi kalau sama mata kuliah tuh yang tidak memerlukan teknologi, apakah perlu juga nih teknologi di sini? Semua mata kuliah. Jawabannya harusnya bisa diperlukan ya. For example, di sini ada mata kuliah pendidikan agama Islam. Oke. Bagaimana individu itu bisa memaknai tentang sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah Islam, kalau dia nggak punya visualisasi itu. Kalau di kampus-kampus lain, maksudnya di kampus-kampus luar, untuk memahami bahkan masalah sejarah, kampus tuh udah menyiapkan augmented reality. Jadi ketika dia belajar, oke, Nabi Musa tuh pernah ngebelah lautan loh, gitu loh. Ya gimana kita bisa membayangkan itu tuh ada gitu loh. Maksudnya bagaimana kita bisa membayangkan bahwa maknanya tuh nyampe ke hati kita kalau kita tidak punya visualisasi. Dan otak manusia itu kan paling gampang belajar lewat visual. Betul. Contoh paling simpel gitu, pendidikan agama Islam dianggap remeh ya kadang ya, cuma 2 SKS. Ya udah gitu loh, maksudnya ceramah aja enough gitu. Nggak bisa kalau benar-benar kita mau ngambil kompetensinya bahwa dengan pendidikan agama Islam adalah orang jadi punya yang namanya spirituality questions atau kecerdasan spiritual, dia berarti perlu ada teknologi yang mendukung juga dong. For example adalah augmented reality. Betul. Gitu. Atau misalnya mata kuliah saya manajemen pemasaran gitu, dia butuh teknologi nggak? Butuh gitu. Bagaimana sih mahasiswa bisa melakukan pemasaran yang baik kalau misalnya dia tidak terfasilitasi teknologi-teknologi seperti misalnya AI gitu, atau misalnya database yang memang rinci tentang komparasi kompetitor, for example seperti itu. Nah, artinya hampir semua mata kuliah itu perlu pada dasarnya, tapi kan kembali lagi aktor-aktor yang di dalamnya perlu kompeten. Betul. Jadi apapun mata kuliahnya, si teknologi ini benar-benar penting ya Bu ya. Oh iya, betul banget. Dimana 2 aktornya juga harus menguasai ya Bu ya. Jangan hanya satu aja gitu ya menurut kata Ibu. Betul harus banget. Kompeten. Betul. Berarti si manfaat di sini tuh bukan hanya teknologinya, bukan hanya buat dosen aja, tapi mahasiswa juga benar-benar saling memanfaatkan ya Bu ya si teknologi ini. Dua pihaknya tuh semuanya ada rasa manfaatnya tuh kedapat gitu ya Bu. Ya, mungkin kalau dari perspektifnya pengajar atau dosen, teknologi itu bisa sebagai bantuan mengajar. Jadi kita lebih merasa ini sebagai fasilitatornya kita. Betul. Tapi buat mahasiswa bisa jadi ini sebagai supporting belajar gitu. Yang satu terbantukan dengan fasilitasi, yang satu terbantukan dengan support. Misalnya gini, buat mahasiswa yang harus belajar coding, mungkin untuk belajar coding kalau hanya mendengarkan ceramah pasti akan sedikit bosan. Misalnya dosen hanya cuma ngomong by lecturing gitu, by papan tulis dan sebagainya, pakai PPT kan bosan. Tapi kalau misalnya ada experiencing games, mungkin akan jadi menarik
kalau sekarang tuh di dunia pendidikan tuh udah mulai ngetren namanya gamification. Gitu. Jadi proses belajar tapi menggunakan cara games. Gitu. Gamification tuh udah digunain. Itu menarik kan? Orang jadi lebih cepat belajarnya kan, dan belajar juga jadi lebih enjoy. Cuma ya tadi balik lagi, kadang dosen harus menggunakan gamification, tapi kalau misalnya ekosistemnya nggak mendukung juga kita agak sedikit sulit gitu. Betul. Jadi untuk benar-benar menciptakan kualitas belajar yang 100% the best ideal atau best quality, ya kita perlu kerja bersama sih, nggak bisa cuma hanya mengandalkan satu aktor saja. Betul banget. Kalau misalnya untuk mundur lagi sama pembahasan yang Ibu tadi bicarakan, kayak ada satu waktu absen nih ya, misalnya pakai finger gitu. Nah, berarti dampaknya gimana sih Bu kalau untuk kita interaksi antar dosen dan mahasiswa tuh kayak ada kurang dong Bu interaksinya? Oh enggak, justru sebenarnya interaksi mahasiswa dan dosen itu tidak dilihat dari manggil nama pada saat absen. Interaksi mahasiswa dan dosen itu bisa diukur melalui, paling simpel adalah bagaimana budaya di kelas itu tuh bisa hidup gitu. Jadi kalau saya melihat interaksi antar mahasiswa dan dosen itu nggak dilihat dari kuantitinya, tapi dari kualitinya. Quality itu bisa dilihat dari mana? Oh, mahasiswa enjoy belajarnya. Selama proses belajar di kelas, mahasiswa nggak pernah banyak yang bolos gitu. Terus misalnya pada saat akhir perkuliahan ada review terhadap dosen tersebut tuh baik. Betul. Gitu. Itu kan dilihatnya dari quality. Output dari UTS dan UASnya bagus. Nah, itu kan quality. Gitu. Bukan interaksi itu dibentuk dari misalnya saya manggilin nama mahasiswa satu persatu gitu. Karena untuk mengenal mahasiswa gitu ya, dan mahasiswa dan dosen untuk tahu mahasiswa itu tuh nggak dilihat dari kita mengulang terus di absensi. Justru kalau saya selalu menekankan gini, kamu pengen dikenal sama dosen, itu tanggung jawabnya kamu, bukan tanggung jawab dosen, karena rasionya tidak imbang. 1:40 nggak mungkin dosen ngehafalin 40. Tapi if you want to know by me, kalau kamu pengen saya tahu kamu gitu ya kamu harus menunjukkan bahwa kamu tuh ada. Kamu keberadaannya ada, yang aktif dan sebagainya kan gitu. Atau memperlihatkan perkembangan yang progresif. Gitu. Nah, hal kayak gitu. Jadi interaksi itu terbentuk dari situ. Berarti kalau misalkan si interaksi itu bukan kendala, apa nih kendala besar untuk dosen dan mahasiswa di teknologi pendidikan di sini, Bu? Jawaban paling simpel biaya ya. Kendala pasti di biaya. Ketika misalnya kampus tidak punya kalau di dalam bisnis itu ada istilahnya revenue stream. Ketika kampus tidak punya revenue stream yang kuat, biasanya akan berdampak pada pengurangan fasilitas tertentu. Jadi kendala terbesar adalah tentu aja di budgeting. Gitu. Dan sekali lagi budgeting itu bukan ranahnya dosen yang menentukan, tapi adalah pihak-pihak pejabat kampus. Jadi leader kampus itu sebenarnya yang menentukan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk dosen dari saya adalah prinsip saya adalah gimana ngegunain fasilitas yang ada, tapi kita maksimalin gitu kan. Tapi untuk bisa meningkatkan upgrading yang sangat-sangat tinggi, itu tuh ranah kebijakan atau policy gitu. Dan policy itu yang megang siapa? Struktural gitu. Jadi yang tadi saya bilang sistemik masalahnya kan gitu, untuk benar-benar menciptakan perubahan. Betul banget. Kalau misalkan nih si masalahnya tuh ya Bu kayak handphone masing-masing setiap mahasiswa tuh beda ya. Nah, gimana nih cara mengatasi si dosen atau kampus untuk mengatasi kesenjangan ini gitu, kesenjangan teknologi antar mahasiswa? Karena kan kita harus menggunakan teknologi terus. Gitu. Untuk beberapa kampus dan juga sekolah gitu ya, apalagi sekolah-sekolah internasional, itu kan menyeragamkan siswa dengan memberikan tablet ya. Atau iPad gitu. Itu kan sebenarnya tujuan utamanya buat itu. Gitu. Tapi kan maksudnya untuk level kampus seperti Simping Mardira yang memang masih ongoing dalam merintis gitu ya, untuk menjadi kampus terbaik di Bandung gitu. Ya memang perlu bertahap secara prosesnya. Paling simple adalah upgrading kualitas wifi misalnya gitu, atau misalnya menyeragamkan misalnya satu akun, misalnya kampus punya nih license Microsoft Teams, semua bisa pakai gitu kan. Itu kan sebenarnya step by step menuju ke sana. Waktu saya di ITB pun juga saya nggak dapat iPad gitu loh, maksudnya beda mungkin kalau saya di kampus lain swasta dapat kali ya gitu. Tapi maksudnya adalah hal-hal penyeragaman gitu tuh penting. Kayak dulu saya Microsoft Teams tuh aksesnya limited gitu. Terus
buat nyari jurnal tuh bisa nyampe nyari jurnal dari Scopus dan sebagainya itu juga gratis. Nah, itu kan sebenarnya bentuk-bentuk fasilitas kampus ya Iya. untuk menunjang pendidikan teknologi. Betul banget Ibu ya. Kalau misalkan untuk penggunaan teknologi di sini, pastinya mahasiswa tuh kayak jadi mandiri nggak sih Bu? Buat Ibu, bener nggak? Gini, kalau konsep kemandirian Mm-mm. itu gak sama dengan konsep seakan-akan semuanya dikerjakan sendiri. Mm-mm. Jadi artinya mandiri itu bener-bener semua mahasiswa menyelesaikan semuanya sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain. Tapi di sini mandiri itu lebih kepada kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi kalau saya melihatnya mandiri itu tidak berarti bahwa kita melepaskan semua tanggung jawab kepada satu orang, gitu. Oke. Tapi mandiri di sini adalah kemampuan seseorang untuk bisa menyelesaikan masalah dengan bertanggung jawab. Itu artinya mandiri. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teknologi di kampus, apakah akan meningkatkan kemandirian nggak? Iya, ketika indikatornya adalah dengan ada teknologi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yes. Gitu. Tapi kalau misalnya ada teknologi dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya buat apa? Gitu. Mm-mm. Karena untuk level mahasiswa adalah kemandirian artinya adalah dia punya independensi untuk bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik, dengan kapasitasnya dia. Gitu. Jadi si peran teknologi di sini tuh bukan hanya tentang mandiri, tapi hard skill sama soft skillnya di mahasiswa tuh sangat ini ya Bu. Perlu, makanya untuk bisa bukan bersaing ya, untuk bisa hidup bersama dengan teknologi kita nggak boleh melupakan kompetensi soft skill. Iya. Paling simpel adalah empati. Gitu. Contoh misalnya mahasiswa STIMIK Mardira sekolah teknologi, dia mau bikin sesuatu buat publik gitu ya, tapi kalau dia nggak pernah user sentris, nggak pernah consumer sentris, ya nggak pernah ditumbuh kembangkan empatinya, dia akan bikin yang bagus versinya dia tapi nggak buat orang lain. Itu kan empati. Iya. Gitu. Ketika kita harus membuat sesuatu untuk kenyamanan dan kemudahan orang, itu jangan dalam perspektifnya kita, tapi harus dari perspektifnya pengguna. Gitu. Nah, itu kan butuh tadi soft skillnya adalah empati. Betul. Gitu. Komunikasi juga perlu. Jadi penting banget ya, bukan hanya itu aja. Betul banget. Nah, kalau misalkan untuk mahasiswa manajemen dan bisnis di sini Bu, dituntut lebih adaptif gak buat menggunakan teknologi? Saya kurang tahu kalau secara keseluruhannya ya, Iya. karena saya hanya mengajar di STIMIK tuh maksimal paling hanya sekitar 12-14 SKS dalam setiap semester. Dan itu pun juga mata kuliah umum ya gitu. Tapi kalau saya melihat dari sisi kurikulum mata kuliah yang lain sepertinya sudah menuju ke sana, dan beberapa dosen juga ada yang mulai mengoptimalkan ya di sisi itu. Cuma kembali lagi, pengoptimalan ini seperti yang udah kita bicarakan sebelumnya perlu berlandaskan kesadaran dan juga kejelasan gitu. Jadi komposisi kita yang ada di kampus ini tuh bisa jadi lebih optimal pada akhirnya. Oke, kayak gitu ya Bu ya. Kalau untuk kesiapan si kampus di sini dalam transformasi digital pendidikan kayak gimana sih Bu? Harus banget ya Bu ya, karena kita kan harus ada kesiapan juga buat kedepannya. Pastinya teknologi tuh semakin berkembang terus, betul nggak? Oh iya, karena kalau misalnya kita bicara teknologi di dalam konteks pendidikan kan berarti kita bicara soal competitive advantage ya individu yang bersangkutan dalam dunia industri. Pada akhirnya kan ke sana gitu. Karena kan basic kampus dikatakan berhasil adalah ketika mahasiswa setelah lulus tuh dia bisa kompetitif di dalam tantangan industri gitu kan. Tapi kalau misalnya kampus tidak bisa menyoroti dan tidak bisa berpikir future oriented, ya itu berarti akan jadi perkara gitu. Jadi yang harus benar-benar ditekankan adalah coba bayangkan dunia itu nggak zaman sekarang, tapi dunia di 10 tahun yang akan datang gitu. Betul. Dunia di 10 tahun yang akan datang udah pasti super advance teknologinya, udah gitu super kompetitif gitu kan. Berarti kan kalau dunia udah semakin seperti itu, akan ada kemungkinan ada pekerjaan yang digantikan sama teknologi. Betul. Nah, apakah kampus sudah memikirkan belum sampai sejauh sana bahwa lulusan di sini tidak akan tergantikan oleh teknologi? Betul banget Bu, apalagi nih ya Bu ya, aku pernah dengar katanya ada suatu saat nanti mungkin ya 5 tahun atau 10 tahun ke depan ada kampus yang ada kampusnya tapi kita belajarnya benar-benar diem di rumah aja. Ya. Gimana? Gitu. Sekarang juga udah pada mulai ngetren kan modelan belajar seperti itu. Tapi kan untuk bisa menyiapkan program yang seperti itu, memastikan bahwa yang akan menggunakan program dan teknologi itu adalah orang-orang yang sudah sadar dan siap. Iya. Kembali lagi kepada prinsip yang utama tadi kan. Betul. Gitu. Jadi berarti apakah menggantikan peran dosen Bu kalau kayak gitu? Oh enggak, pada dasarnya pengajar tetap akan menjadi orang di balik layarnya ya gitu. Dan yang tadi saya bilang adalah
teknologi kan diciptakan sama manusia. Berarti perlu ada manusia yang memang menjadi orang di balik layarnya itu, yang benar-benar menjadi sutradara utamanya gitu loh. Mungkin saja di 20 tahun ke depan saya nggak ada, tapi saya digantikan sama AI misalnya gitu ya. Tapi bagaimana saya menyiapkan apa saja yang harus ada di dalam AI itu tetap saya, nggak bisa tetap orang lain. Betul, gitu. jadi tetap harus ada ya Bu ya. Karena kan masuknya yang akan belajarnya tetap manusia kan, gitu. Dan manusia itu super duper kompleks antar satu individu dengan individu yang lain. Dia nggak bisa diterjemahkan lewat standarnya AI. Gitu. Belajar ngajarin kamu dengan ngajarin 5 orang yang ada di sini gitu ya, itu nggak bisa jadi nggak bisa sama pendekatannya, gitu ya. Atau misalnya ngajar di kelas G, saya pindah ke kelas H, itu bisa jadi beda. Gitu. Betul. Karena kan tadi ya, orang-orang tuh kompleks banget gitu. Jadi meskipun teknologi memberikan kemudahan dan juga kecepatan, tapi tetap tidak pernah bisa menggantikan pendekatan atau interaksi pada manusia. Emang teknologi bisa meluk kamu gitu kalau misalnya kamu lagi sedih gitu kan. Itu kan nggak sama rasanya ketika kamu dipeluk skin to skin. Betul. Nggak, analoginya kayak gitu ya. Rasa dipuji sama ChatGPT bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dengan langsung dosen yang ngomong ke kamu lebih menaikkan harga dirinya kamu dipuji langsung. Gitu. Betul banget. Kalau untuk peran dosen di sini membimbing mahasiswanya buat ke tengah kemajuan teknologi kayak gimana, Bu? Sejujurnya saya tidak tahu secara data sesungguhnya ya, maksudnya di sini itu bagaimana dosen-dosen lain memperlakukan teknologi sebagai bagian dari proses belajarnya. Tapi saya pikir kalau dengan adanya satu visi misi bersama, seperti dosen-dosen juga punya arah gerak yang selaras ya. Karena kalau untuk bisa mewujudkan target impian kita adalah semua dosen itu punya keselarasan dalam mengajar gitu ya, dan punya visi yang sama untuk ke masa depan, ya itu perlu tadi secara policy, secara kebijakan dia harus menurun. Jadi istilahnya tuh top down. Itu harus jelas itu akan seperti apa gitu. Jadi balik lagi, dosen-dosen di STEMIK Madira apakah akan bisa menuju kepada peradaban teknologi yang jauh lebih besar, jauh lebih masif, jauh lebih adaptif, ya kembali lagi bagaimana kebijakan kampus diciptakan. Oke, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Kalau misalkan untuk nih satu kalimat lagi aja yang Ibu bisa sampaikan kalau mahasiswa agar bijak memanfaatkan teknologi buat teman-teman mahasiswa Madira nih, gimana? Wow, kata-kata hari ini ya. Iya. Teknologi bisa berdaya dan berguna selama kamu sadar dan paham dengan tujuannya. Oke, nih terima kasih banyak semuanya ya. Terima kasih banyak juga buat Bu Hana ya. Ilmu dan pandangan itu sangat luar biasa banget ya untuk membuka wawasan kita semua kayak gitu ya Bu, untuk pendidikan teknologi di kampus ya. Dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar banyak ya Bu ya, dari yang Ibu sampaikan tersebut. Terima kasih banyak buat semuanya. Kayak dari aku segitu aja. Aku Mei Melani dan ini Bu Hana. Terima kasih banyak buat semuanya. Sahabat UKS, bye bye.